Nah ini teman-teman, muncul lagi Habib yang lagi flying victim, menuduh Kiai Imad menyerang habaib, menuduh Kiai Imad menghina-hina kota Tarim. Kita simak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan khususnya kepada Imanuddin dan seluruh kawan-kawannya, seluruh geng Imanuddin bin Utsman yang selama ini telah menyerang para habaib, bahkan menyerang Yaman, khususnya menyerang Tarim dengan berbagai macam tuduhan yang tak baik terhadap Tarim, dan bahkan mencela orang-orang yang menyanyikan kasidah ya Tarim ya Tarim. Nah ini namanya flying victim teman-teman ya. Oke, pertama Kiai Imad tidak pernah menghina Tarim. Kiai Imad tidak pernah menyerang habaib ya. Kemudian yang dibuka hari ini tentang kota Tarim itu berdasarkan fakta. Ya memang fakta. Kota Tarim itu tandus. Beda sama kota-kota yang ada di Indonesia. Kalau dibilang Kiai Imad menyerang habaib, menyerang apa? Kiai Imad itu ngasih informasi, Habib, ente ngaku-ngaku cucu Nabi, ternyata ente bukan cucu Nabi. Masa dibilang nyerang? Itu berdasarkan ilmu, kajian ilmiah. Lagian, ya, karakter orang Nusantara itu tahu nggak, kayak lebah. Tahu lebah? Lebah, nggak pernah ganggu orang. Tapi kalau harga dirinya udah diinjek-injek, nyawa jadi taruhan. Kan yang mulai-mulain kalian. Ya. Klaim-klaim sepihak, Jawa bintu Tarim lah, Jawa Barat milik habaib lah, sampai kalian doktrin saudara-saudara kami yang jadi muhibin kalian itu ya untuk memuliakan debu Tarim. Coba lah, sebenarnya kalian itu gerombolan penceramah agama apa sales wisata sih? Heran. Kalau kita misalnya pergi ke tempat wisata, pastikan di situ ada kelebihan-kelebihan yang ditonjolkan tuh sama marketingnya. Wah, kalau ke Dufan dapat makan gratis, dapat apa? Kalau dia di Tarim, ya dapatnya karomah-karomah itu yang ada unsur-unsur agamanya. Nah itu jual agama namanya. Umat Islam itu kota sucinya Mekah sama Madinah. Kenapa ente glorifikasi Tarim sedemikian rupa untuk menggiring opini masyarakat kaum muslimin Indonesia, khususnya NU yang sekarang jadi muhibin kalian itu, seakan-akan oh ada tempat selain Mekah dan Madinah yang sangat layak untuk kita datangi. Karena kalian kemas itu ya dengan bungkusan agama, dengan kemasan agama. Padahal nggak pernah ada yang ngajarin kayak gitu. Ulama-ulama kami juga sekelas Nabi aja nggak ngajarin. Dan ya Allah, nggak nyerang ya Yaman. Justru kalian itu yang dapat teguran dari pemerintahan Yaman. Itu kan dibongkar faktanya sama salah satu pelajar di Yaman. Justru kalian itu Habib-Habib dan Mbak Alwi ya sering mendapatkan teguran dari pemerintahan Yaman karena telah mencoreng nama besar, nama baik Yaman. Nah sekarang masyarakat udah pada paham, udah pada ngerti, udah punya HP. Ya Allah, ente bukannya pada tobat, ngakuin kesalahan jadi malahan flying victim. Lanjut. Perlu kami sampaikan, selama beberapa hari kami di Tarim, alhamdulillah dapat kami simpulkan beberapa kelebihan Tarim yang tidak ada pada kota-kota lain. Yang pertama, setiap selesai salat seperti salat zuhur, ini seluruh kota di Tarim tertutup sampai asar. Kemudian dari subuh sampai jam 9 pagi semua toko-toko tertutup, baru dibuka setelah salat duha. Kemudian juga di Tarim
kenderaan bermotor, mobil bisa kita taruh di mana saja, tidak ada begal, tidak ada maling. Bisa kita parkir bebas, tidak ada maling. Kemudian juga di Tarim ini kita lihat tidak ada ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Ada pemisah antara lelaki dan perempuan. Ada pasar perempuan, ada untuk lelaki. Kemudian di masjid tidak bercampur antara lelaki dan perempuan. Ada musalla nisa, ada juga musalla untuk kaum lelaki. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, begitulah yang diamalkan. Bentar. Jadi dia bilang itu kelebihan kota Tarim. Ya, padahal itu sebuah kebiasaan. Ya, adat budaya setempat. Sekarang kita head to head. Ya, karena ini unsurnya adalah sebuah kebiasaan, kebudayaan. Ya, tinggal takar sama kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan banyak kelebihan-kelebihan di Indonesia yang jauh melampaui di Tarim. Dalam ruang kebiasaan, kebudayaan, tradisi, adat istiadat. Itu loh. Kok yang begitu dibilang kelebihan? Kalau mau head to head mah jauh, Pak. Kota Tarim dan sekitarnya. Kemudian juga di Tarim hidupnya selawat kepada Rasulullah SAW hampir tiap malam. Artinya hampir tiap malam ada orang yang merayakan Maulid Nabi. Bukan cuma di bulan Maulid. Artinya membaca selawat kepada Nabi, membaca kisah Nabi hampir tiap malam. Ini bukan cuma di bulan Maulid, di setiap bulan. Kemudian juga di Tarim ini kita lihat umat Islam, para habaib, para ulama selalu berziarah kepada makam-makam pendahulu, makam para habaib, makam wali yang telah terdahulu. Ini di kota Tarim selalu bersolawat kepada Nabi. Gak mesti harus bulan Maulid, Pak. Bersolawat sih di mana juga bisa. Di rumah bisa, sambil masak bisa, sambil kerja bisa. Biasa aja. Ya. Sholawat tuh nggak mesti harus kumpul-kumpul bikin acara Maulid, nggak mesti juga. Walaupun kalau di Indonesia juga ada begitu tradisi orang-orang NU itu. Kita kalau bulan Maulid pasti ngadain Maulid, itu sholawatan bareng. Tapi ingat, sholawatan itu nggak mesti juga harus begitu. Justru sholawatan yang meresap ke dalam hati ya kita lakukan sendiri atas kemauan kita sendiri. Itu loh. Biasa aja. Itu sih bukan kelebihan. Kebiasaan aja. Gak lebih dari kebiasaan. Tradisi yang memang dibangun di sana. Dan kita nggak wow. Nggak wow yang seperti itu sih. Biasa aja. Wah, di Indonesia juga banyak kok majelis-majelis sholawat. Tuh kiai-kiai kita juga ngajarin begitu kok. Biasa aja. Lalu berziarah setiap hari Jumat mereka berziarah. Kemudian hampir tiap hari kita lihat kuburan-kuburan di Tarim banyak orang-orang yang melakukan ziarah. Artinya di Tarim ini betul-betul orang mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya orang-orang Tarim tidak anti ziarah kubur. Artinya orang Tarim jauh berbeda dengan Wahabi, karena Wahabi termasuk golongan yang anti ziarah kubur. Kemudian juga di Tarim ini adalah walaupun banyak kekurangan di bidang kemajuan, karena ini bukan surga, tetapi banyak kelebihan. Beda sekali dengan daerah kita di Indonesia. Jadi percampuran antara laki dan perempuan di pasar-pasar. Dia bilang banyak kekurangannya karena ini bukan surga. Lah kan ada Habib yang bilang Tarim itu surga dunia. Dibilang lagi katanya, ya tapi banyak kelebihan-kelebihannya, beda dengan di Indonesia. Gimana sih ini orang? Kemudian orang mulai pagi setelah mengejar dunia, kemudian kurangnya peduli terhadap agama Allah. Di Tarim banyak masjid, masih banyak orang yang menghafal Quran. Kemudian juga banyak orang menuntut ilmu, banyak orang yang
dekat dengan para ulama, tidak menjauh dengan ulama. Sehingga berbagai macam pesantren, rupat, dayah atau zawiyah hidup di Tarim. Kemudian juga banyak sekali masjid, ratusan masjid di Tarim. Mereka menjaga dengan baik masjid-masjid tua, masjid-masjid lama, dihiraukan, dilestarikan, dijaga dengan baik sampai hari ini. Berbeda dengan negeri kita yang kadang-kadang masjid lama dihancurkan. Tapi di Tarim semua situs-situs sejarah dijaga sehingga Tarim. Di mana masjid lama dihancurkan, Pak? Ini orang ngawur ini. Ya, di mana-mana di Indonesia masjid dijaga semuanya, ada DKM-nya, ada takmir masjid. Jangankan masjid, musola juga sama, ada merbotnya. Yang begitu kok dijadiin perbandingan gitu, dianggap suatu kelebihan. Menjadi kota ratusan masjid. Walaupun masjid jami ada tempat sembahyang Jumat yang tidak setiap masjid, tetapi masjid tempat i'tikaf, masjid tempat salat berjamaah itu ada di setiap sudut kota. Itulah di antara kelebihan Tarim. Maka pantas para orang-orang pecinta habaib mengirim anaknya ke Tarim, mengirim anaknya ke Yaman, Hadral Maut. Ini merupakan hal yang pantas agar anak-anak kita menciptakan perubahan di negara kita, agar negara kita menjadi negara yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, menjadi negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas orang Indonesia banyak yang menimba ilmu ke sono. Iya, soalnya kenapa? Udah kemakan doktrin sama glorifikasi kalian bahwa Tarim itu begini hebat, banyak walinya. Ya kan? Tukang tambal ban aja jadi wali. Anak kecil di sono sebelum tumbuh kumis itu udah jadi wali. Kan gila itu. Sampai ada umroh sampai ke Tarim, umroh plus Tarim. Apa? Ada kuburan Nabi Hud, padahal Nabi Hud di Irak. Kan pembodohan semua itu. Mendusta atas nama agama, menjual agama seperti itu. Dan ini saya yakin ini orang nggak tahu Habib atau bukan, saya nggak tahu, tapi mukanya kayak Habib. Saya yakin 100% ya, ini sales ya, sales atau marketing, sales sales pariwisata Tarim ya, sales wisata Tarim. Ngomongnya ngawur ya, sangat-sangatnya rasional. Dan ya udah kayak gitu aja teman-teman. Intinya playing victim ya, dia playing victim dan pengen kembali menyuarakan keunggulan Tarim itu. Satu sebenarnya, kalau emang unggul, udah Habib pindah aja ke sana. Logikanya kan begitu. Kalau memang dia ngaku Tarim itu jauh lebih indah, jauh lebih unggul ketimbang Indonesia, ya kan tadi dia ngomong begitu tuh, lebih unggul ketimbang Indonesia, ya udah pindah sana ke Tarim, jangan di sini. Coba. Kalau emang benar-benar unggul, udah tinggal aja di sana, menetap di sana, jangan di Indonesia. Inti itu jadi kayak orang nggak tahu diri. Ibarat kita namu ke rumah orang, kita dikasih makan, kita difasilitasi, dikasih tidur, ya kan? Kemudian kita bilang ke tuan rumahnya atau ke rumah ke teman kita deh, misalnya, Dul, rumah lo sih nggak enak, enakan rumah gue. Kira-kira etis nggak kayak gitu? Nah, jangan kayak gitu. Inti makan di Indonesia, tidur di Indonesia, ngirup udara Indonesia, minum air Indonesia. Di Indonesia bilang Indonesia nggak bagus. Di Indonesia bilang Indonesia itu nggak lebih baik ketimbang Tarim. Kan goblok ya. Itu sama aja inti nggak tahu diri. Kayak begitu ya, Bib. Oke, salam waras, kawal Nusantara, NKRI harga mati.